Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dengan NPM 233510802 dari kelas 4E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pemrograman berbasis komponen dengan tema Relation of Components atau komponen beserta relasinya. Jadi eh, yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu komponen, props, emit, dan juga slot. Yang pertama adalah komponen. Komponen adalah potongan kode yang dapat digunakan kembali dan mandiri yang merangkum bagian tertentu dari antarmuka atau interface pengguna, sehingga kita dapat membuat aplikasi view yang dapat diskalakan dan juga lebih mudah dikelola. Kemudian komponen itu ada dua, ada komponen induk dan juga ada komponen anak. Komponen anak itu berisi apa yang akan kita tampilkan nanti, gitu. Kalau komponen induk itu, jadi dia ada dua bagian, ada script setup dan juga ada template. Jadi pada script setup itu kita akan mengimpor komponen anak dan juga pada bagian template itu komponen anak itu akan dipanggil dan akan ditampilkan. Kemudian kita akan masuk ke codingannya. Dan di sini kita akan membuat dua komponen pada bagian komponen ini, yaitu adalah komponen utama, yaitu AppView, dan juga komponen anak. Di sini saya membuat dengan nama studentList.view. Eh, di dalam komponen anak ini, atau child komponen ini, kita akan membuat dua bagian. Yang pertama itu adalah script setup. Script setup. Nah, di dalam script setup ini kita akan mendeklarasikan variabel dengan nama students. Variables array dengan nama student. Kita masukkan namanya, ada Ali, Budi, Bambang, dan Ica. Kemudian, bagian kedua yaitu adalah template. Nah, di bagian template ini, kita akan membuat list. Kita akan menampilkannya itu dengan UL. Kemudian kita akan membuat v-for ya. Jadi li v-for student and students. Kemudian jika ini ingin mempercantiknya, kita tambah dengan stasco. Nah, di sini kita buat yang komponen UL tadi, padding ini, system ini. Kemudian yang ini, padding ini. Nah, ini adalah isi dari komponen anaknya. Kemudian kita masuk ke komponen utama, yaitu komponen induk. Pada bagian komponen induk ini, kita yang pertama itu kita buat script setup. Dalam script setup ini kita akan import, dan
student list tadi info student. Tadi ada di folder komponen dengan nama uh, student list, dengan nama file student list. Kemudian template, kita akan gunakan template. Template ini digunakan untuk kemudian memanggil komponen anak tadi. Di template itu ada, kita buat dulu H1-nya, yaitu daftar siswa. Kemudian untuk menampilkannya itu kita buat student list. Setelah itu kita akan menambahkan stylenya. Untuk hal satu ini, artinya kalau udah aku, kemudian kita coba buka di localhost Indonesia. Akan buka di localhost dan dia akan menampilkan ini daftar siswa dengan nama tadi Ali, Budi, Bambang, dan juga Ica. Kemudian yang kedua itu adalah props. Props adalah mekanisme untuk mentransfer data dari komponen induk atau parents ke komponen anak atau child. Jadi props merupakan one-way data flow sehingga hanya akan berjalan searah, yakni dari parent ke child yang menerima props tersebut. Sementara child tidak bisa mengubah nilai props yang dia terima dan tidak berhak pula melempar data ke parents-nya. Jadi dia juga punya dua komponen utama, yaitu ada komponen induk dan juga ada komponen anak. Jadi kita akan coba langsung di codingannya. Kemudian untuk props, jadi props itu kan menerima data, mentransfer data dari parents ke child. Jadi di child ini, pertama kita akan buat apa? Propsnya. Jadi propsnya itu define prop, define prop, array. Kemudian jadi di bagian define props ini, define prop student array ini yaitu komponen yang digunakan yang akan menerima props langsung dari script setup. Kemudian student ini adalah array dari nama-nama siswa yang akan dikirim dari komponen induk atau AppView nantinya.
Kemudian di bagian template itu sama seperti bagian komponen tadi, kita akan menggunakan VFOR untuk menampilkan daftar seluruh siswa. Kemudian untuk di bagian komponen utama atau komponen induknya, eh, pada bagian script setup itu kita import student list, eh, kemudian kita akan mendeklarasikan variabel student list. Student list namanya tadi dengan nama Ali Bambang Budi dan Ica. Kemudian setelah itu pada bagian template-nya masih sama, kita akan memanggil di sini student list, student, students, student list. Kita save. Kita akan lihat di localhost-nya. Maka dia akan menampilkan daftar siswa Ali, Bambang, Budi, dan Ica tadi. Kan data yang ada di induk itu Ali, Bambang, Budi, dan Ica. Jadi data dari induk ini, jadi di sini kan student sama dengan student list ini, berarti dia akan mengirimkan data student list melalui props bernama students. Jadi data itu akan dikirim dari komponen induk ke komponen anak tadi. Kemudian selanjutnya adalah emits. Emits adalah properti yang digunakan dalam komponen untuk mendeklarasikan event-event yang dapat dipancarkan atau emit oleh komponen tersebut. Emit adalah metode bawaan di Vue.js yang digunakan untuk mengirimkan emit event dari komponen anak ke komponen induk. Biasanya digunakan untuk memberitahu komponen induk bahwa sesuatu telah terjadi di komponen anak seperti klik tombol, perubahan input, atau aksi lainnya. Jadi kemudian kita akan masuk ke codingannya. Kemudian selanjutnya untuk image ini kita akan menambahkan pada bagian setup itu kita akan mendefinisikan class emit sama dengan define emit at students. Jadi define emit at student. Kemudian kita membuat sebuah function dengan nama add new student. Add new student, emit add student, dan new student. Kemudian selanjutnya pada bagian template,
Pada bagian template ini, kita akan menambahkan button. Kita akan menambahkan button click add new students, add student. Jadi define props ini digunakan untuk menerima array dari komponen induknya. Kemudian v4 ini digunakan untuk menampilkan daftar siswa menggunakan v4. Kemudian pada bagian define emit ini, pada bagian define emit as student ini, yaitu mendeklarasikan bahwa komponen ini dapat mengirimkan event bernama add student. Kemudian ada emit add student, kemudian new student, itu mengirimkan event ke induk saat tombol diklik sambil membawa new student ini. Kemudian ada button, di sini ada button ini button yaitu tombol yang saat ditekan akan memanggil fungsi add new student. Kemudian pada komponen induknya, kita akan menambahkan pada bagian script setupnya, kita import ref from view, red from view, student list from component student list, kemudian kita student list, kemudian kita buat function add function handle add student new student list dot value dot push new student. Kemudian pada bagian template-nya, di sini student list, di sini kita akan tambahkan student sama dengan handle add student. Kemudian save. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dia ada daftar siswanya tadi, akan menampilkan array daftar siswanya, dan di sini ada button add student. Jadi pada komponen induk ini ada bagian student list di sini kita lupa menambahkan dasnya. Di sini adalah tombol add students. Jadi pada bagian add student ini, jadi akan muncul button add students, dan jika kita klik, dia akan menambahkan new student.
Kemudian bagian handle. Jadi bagian handle student, new student. Jadi bagian handle add student. Handle add student, new student ini itu menambahkan nama baru ke dalam student list karena student list adalah ref. Tampilan akan otomatis terupdate. Jadi karena ini tampilan akan otomatis terupdate karena jika kita mengklik ini kan button add student ini dia akan secara otomatis muncul new student ini. Kemudian selanjutnya yaitu slots. Slots itu adalah fitur yang memungkinkan untuk menyusun komponen dengan cara yang lebih fleksibel dan dinamis. Dengan slots dapat membuat komponen yang lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali karena pengguna dapat menentukan sendiri konten yang akan ditampilkan di dalamnya. Kemudian kita akan masuk ke codingannya. Jadi masuk ke codingannya. Jadi pada bagian komponen anak ini, di bagian script setupnya, kita akan menambahkan define prop student array. Dan ini kita hapus. Kemudian di dalam template ini kita akan membuat div. Di div ini kita buat nah, kita menggunakan V4 tadi, jadi button di sini akan kita hapus. Dan setelah UL ini kita akan buat yang namanya itu slot. Jadi ini slot, dia kemudian template lagi. Dan di bagian komponen, jadi pada komponen anak tadi, jadi define prop student array ini, jadi komponen ini akan menerima daftar siswa dari komponen induk nantinya. Kemudian ada V4 ini untuk menampilkan semua siswa yang ada dalam daftar. Kemudian slot yang ini itu adalah slot default. Jadi konten yang dikirim dari komponen induk akan diterima di sini dan jika tidak dikirim, jadi bagian ini akan kosong. Kemudian pada bagian komponen induknya, di bagian script setup ini kita akan mengimport from view, import student list from component student list.
Dan juga kita akan mendeklarasikan variabel student list tadi kita isi dengan data daftar mahasiswanya. Kemudian kita buat function di sini kita buat function add student dan parameter yaitu jadi student list view new student list view that value dot push new student. Kemudian pada bagian template ini kita akan buat student list akan buat student list students. Jadi ini tuh berfungsi jadi komponen yang digunakan untuk memberikan data kepada komponen anak. Jadi komponen ini akan diisi dengan yang pertama itu adalah jadi jumlah siswa student hmm. Jadi ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah siswanya nanti. Dan kita akan membuat tombol add student untuk menambahkan studentnya. Ini jadi bagian jumlah siswa dan juga button ini adalah konten atau isi yang akan masuk ke dalam komponen anak tadi, ke dalam sini, ke dalam slot ini. Slot itu adalah slot dari daftar siswa. Jadi dia datanya ini akan masuk ke dalam bagian data siswa. Jadi function student ini berfungsi untuk menambahkan siswa ke dalam daftar. Kemudian ref ini membuat data student list reaktif. Jadi agar terlihat perubahannya secara langsung. Kita akan coba lihat di dia akan muncul seperti ini. Jadi di dalam slot ini, slot daftar siswa ini akan ada daftar siswa yang telah kita inputkan tadi ada Ali, Bambang, Budi, dan Ica dan jumlah siswanya adalah 4. Kemudian jika kita klik button tambah siswa ini, dia akan uh, diinputkan new student atau student baru. Jadi jumlah siswanya update sekarang adalah 5. Gitu. Jadi semua data ini akan masuk ke slot daftar siswa tadi. Sekian video yang dapat saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.